Kemarin Bapak ada status Bapak kalau mau metik cabai di kebun silahkan, asal jangan dijual. Itu maksudnya gimana? Ya. Karena bagaimana menurut Bapak dunia pendidikan setelah adanya wabah ini? salam sejahtera bagi kita semuanya. Karena saya pikir COVID-19 atau Corona ini melanda bukan hanya Indonesia tapi dunia, ya, dan dari sisi pendidikan ya, karena di keluarga saya sendiri termasuk orang rumah pendidik ya, ini saya kira dampak COVID-19 dalam bidang pendidikan itu luar biasa ya kan? Karena apa? Pertama, orang tua ya tidak sepenuhnya memiliki jiwa pendidik ya kan? Sehingga apabila mereka libur ya dan tidak bisa belajar sesuai dengan jadwal atau kurikulum, ya tentunya tidak akan tercapai yang namanya kurikulum atau target pendidikan kan. Nah, dan yang diterapkan oleh disinilah Dinas Pendidikan taruhlah atau Kementerian Pendidikan dengan belajar online ya, itu kayaknya tidak tercapai ya kan? Karena di Indonesia tidak sepenuhnya semuanya yang wilayahnya ada jaringan internet ya kan, jadi sangat terbatas. Itu kendala juga. Terus kedua, tidak semuanya orang mampu membeli smartphone ya kan ya. Itu jadi kendala juga. Saya kira itulah. Sebagai orang tua, bagaimana selama ini mungkin anak Bapak sendiri sudah bersekolah di SD, bagaimana pembelajaran dari guru yang didapat sama anak? Ya kalau saya kebetulan orang rumah itu seorang guru, ya mungkin dia tahu kurikulum ya yang harus diajarkan sama anak, dan kayaknya saya juga daftar di salah satu situs online yang mengajarkan kepada anak-anak ya, dan guru itu misalnya nggak apa-apa lah kita sebut ruang guru gitu ya, kita daftar di sana dan memang di bulan-bulan ini dapat gratis ya kan? Dan ada beberapa siswa yang memang sering datang ke rumah saya gitu kan, dan minta soal ya kan, ngantar jawaban seperti itu. Jadi memang dampak dari COVID ini itu luar biasa dari dunia pendidikan. Saya kira bisa 60-70% itu target pendidikan tidak akan tercapai. Oke, kalau target pendidikan tidak tercapai, tentunya nanti akan berpengaruh, kalau ini berkelanjutan terlalu lama, akan berpengaruh ke masa depan dan psikologis anak-anak. Saya kira ya. Satu contoh, misal sekarang ini kalau mungkin anak SD bisa kita kontrol dari orang tua. Yang anak-anak remaja itu yang harus jadi kekhawatiran tersendiri, menjadi polemik nantinya itu menjadi kenakalan remaja. Ya. Yang kalau tidak diawasi sama orang tua dan masyarakat yang lain. Benar. Dan ya mungkin saya pesan untuk seluruh orang tua ya, termasuk belajar untuk saya sendiri, betapa susahnya mengajar anak sendiri gitu kan. Jadi jangan ibaratnya kita semena-mena atau menagih janji kepada seorang guru atau sekolah ya biar anaknya pintar ya kan. Tapi kita sendiri susah, rupanya susah sendiri kita mengajar anak-anak ya kan. Ya karena terkadang anak itu lebih percaya sama guru daripada orang tua sendiri. Kalau dalam pelajaran ini, iya. Kebanyakan seperti itu. Kadang kita mau mengajarkan yang benar, guru ngomongnya seperti ini, dia ngikuti guru. Iya. Kebanyakan seperti itu. Bukan orang tua yang diikuti. Oke, untuk Mas Ari, kalau di pertanian sendiri, dalam dunia pertanian atau di lingkungan pertanian seperti apa dampaknya? Kalau dilihat dari dunia pertanian, ya dampaknya sangat-sangat memprihatinkan gitu ya, terutama di petani. Dan sekarang kalau kita lihat petani banyak yang mengeluh dengan
dengan adanya COVID ini, karena begitu banyak hasil pertanian yang ada di Kerinci khususnya harganya cenderung menurun. Contoh kecil tuh cabai yang biasanya harga paling bawah 15.000, 20.000, sekarang bisa berdampak sampai 4.000. Bahkan untuk BEP-nya aja nggak memenuhi. Kalau biasanya bisa sisa nggak Pak? Nah, sekarang untuk Gaji karyawan aja. gaji buruh yang petik aja nggak cukup dengan harga 4.000 itu. Jadi dampaknya untuk petani ini sangat-sangat kita apa ya namanya? Kita prihatin lah untuk dampak COVID ini terhadap dunia pertanian. Mungkin hasil melimpah yang kita harapkan biasanya menjelang Lebaran itu petani itu bisa meraup rezeki yang lebih banyak. Ini justru kebalikannya. Mau Lebaran justru hasil minim karena hasilnya semua bisa dibilang murah gitu. Andaikan lancar pun hanya sebentar gitu. Mungkin dari dunia pertanian seperti itu. Oh ya, kalau ngomong-ngomong masalah dunia pertanian nih Pak, kemarin sempat ada status Bapak kalau mau metik cabai di kebun silahkan, asal jangan dijual. Itu maksudnya gimana? Ya. Karena gini, mungkin bagi kita petani kayak cabai 5.000 itu murah gitu ya, kan? Tapi kita pikir juga nggak semua orang juga nanam cabai. Maka saya persilahkan ada kebun sekitar 5 kandong ya, itu sekitar berarti 2.000 meter persegi ya. Nah, ya sekali saya petik ada dapat sekitar 60 kilo, ya kan? Saya kemas, kemudian saya bagikan sama orang-orang yang memang tidak tanam cabai di Kota Sungai Penuh atau di mana. Nah, dan kemudian minggu kemudian saya persilakan ada beberapa orang memang yang ke rumah ya metik silakan, saya gratiskan, ya anggap aja itu ngamal, Asal jangan dijual. jangan dijual. Dari sini ingat juga ya. Jadi ingat kemarin ada beberapa petani setelah H+4 atau H+5 Lebaran itu dia panen cabai. Udah harganya murah, yang membeli tidak ada, sehingga dia bingung mau dikemanakan cabai yang sudah dipetik. Akhirnya yaitu dibagi-bagikan ke tetangga, karena dengan harga segitu aja tidak ada yang membeli, apalagi dengan harga yang lebih mahal gitu. Jadi ya sangat kita sayangkan lah. Ya kita berdoa semoga COVID ini segera berlalu supaya kehidupan kita bisa normal kembali, jadi ekonomi kita juga bisa berjalan seperti mana biasanya. Kalau dengan new normal ini seperti apa? Oh, kalau new normal kan baru wacana. Ya. Di kita kan, di negara lain sudah dicoba. Jadi new normal itu diibaratkan ya kehidupan kita seperti biasa, ekonomi tetap jalan, bisnis tetap jalan, pertanian tetap jalan, ya kan? Cuman dengan standar protokol kesehatan, ya kan? Kita tetap cuci tangan, kita tetap pakai masker, hand sanitizer, jaga jarak, ya kan? Itu. Cuman resikonya memang yang namanya manusia tetap punya kelalaian, ya kan? Itulah mungkin yang margin errornya di situ. Kalau kita lalai. Kalau untuk new normal ini sendiri kemudian Kerinci dijadikan sebagai contoh atau proyek pilot untuk kabupaten khususnya di Provinsi Jambi. Dan di situ tentunya faktor sektor-sektor dari pariwisata dan kebudayaan pun mulai dibuka kembali. Ya. Apa kira-kira tidak menimbulkan resiko untuk jangka panjang? Ya semua ada risiko, ya. Cuman kembali tadi ke protokol kesehatan. Mengapa saya pikir kalau Kerinci dijadikan proyek untuk new normal ini sebenarnya nggak masalah, dan itu ya harus dilakukan. Karena apa? Kalau kita berlama-lama dengan keadaan seperti ini, ya ekonomi kita merosot, ya oke lah di sini masih banyak hasil pertanian, tapi kan kita ada yang bahan-bahan yang memang tidak diproduksi sini, misalnya sembako yang lain kan. Nah kemudian kita berlama-lama seperti ini tentu dompet kita lama-lama juga tipis kan gitu. Habis lagi dong. Habis ya. Dampak dari COVID ini sebenarnya tingkat kejahatan itu lebih Tinggi. tinggi. Ya. Pencurian, perampokan, segala macam ini meningkat kalau kita
lihat karena gimana yang mau dimakan udah nggak ada gitu. Sehingga tingkat kejahatan itu lebih naik. Dan ini Mas, mengapa mungkin saya bisa dikatakan mendukung lah new normal itu? Karena apa? Di Kerinci ini ya khususnya dan kota Sungai Penuh, pintu masuk ke Kerinci Sungai Penuh ini kan cuma 3, ya kan? Iya. Muremat, kemudian Letterway, Iya. Tapan kan dari Puncak 3. Berarti Apabila dua Sumbar, 1 masih provinsi kita sendiri Pak ya? Iya, iya. Jadi dengan kita menjaga perbatasan, pertama itu adalah sensor suhu tubuh, kemudian menanya riwayat perjalanan para pendatang, insya Allah kita akan bisa mengendalikan orang yang migrasi ke sini itu. Cuman dalam kenyataannya wisatawan kita dari Bangku sudah ada, dari Merangin sudah ada, ya kan, dari Sumbar sudah ada kan. Berarti memang ya pintu masuk dari mereka dibuka, Sudah mulai dibuka sampai dan saat ini. ya lagi-lagi kita itu terapkan protokol kesehatan itu. Kemudian kita flashback kembali ke belakang, masalah kita dulu ada apa? Dulu kan pertamanya ada corona, kita semua dari relawan COVID maupun dari Trimo Maju dulu kita melaksanakan penyemprotan disinfektan. Kira-kira setelah adanya new normal ini, Bapak selaku panutan kami selama ini untuk melaksanakan ke sana, acara ke sana, bagaimana tanggapan Bapak selama yang kita lakukan kemarin dengan adanya new normal ini? Ya saya kira tetap kita lakukan kan. New normal itu termasuk dari salah satu yang harus dilakukan itu ya penyemprotan disinfektan, ya kan, apalagi di tempat-tempat wisata, penginapan, ya kan, kemudian rumah makan, ya, restoran, tempat oleh-oleh, masjid, ya, sarana umum itu harus tetap dilakukan. Dan itu ya kita tergantung, kalau ada permintaan kita masih siap untuk nyemprot itu. Drumnya masih banyak. Berarti untuk masyarakat Kayuwarok khususnya yang ada di Dapil 4 ya, Kayuwarok, Dapil 2 di Kayuwarok Barat dan Gunung Lucu, bagi yang masih berminat untuk penyemprotan disinfektan, Penyemprotan aspal, ya. atau boleh penyemprotan aspal, kita masih bisa membuka